Oke, ya saya coba rekam biar nanti yang belum masuk bisa dapat rekaman videonya di e-learning saya upload. Nah, ini yang akan saya bahas tentang protokol dan model. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa protokol dan model ini akan menjadi standarisasi komunikasi data yang ada di jaringan sehingga memungkinkan berbagai arsitektur atau berbagai platform yang berbeda itu bisa ngobrol, ya, bisa ngomong dan bisa saling memahami tentang apa yang disampaikan, dan pentingnya adalah bisa terjadinya komunikasi data. Saya coba lanjut. Ya. Jadi modul ini ada beberapa poin. Yang pertama tentang rules, ya, bagaimana rules di dalam komunikasi data itu sehingga nanti bisa dimungkinkan ya komunikasi data yang sukses. Artinya successful itu adalah penerima ya dan pengirim itu bisa feedback dan bisa berkomunikasi. Kemudian terkait dengan protokol, ini akan menjelaskan tentang protokol komunikasi di dalam jaringan, protokol suite-nya sendiri apa saja, ya, karena protokolnya tidak hanya satu ya. Protokolnya tidak hanya satu, ada berbagai macam protokol dan sesuai dengan lapisan komunikasi datanya nanti. Ya, jadi komunikasi data yang terjadi itu berlapis. Bisa dibayangkan ya kue lapis ya, kue lapis yang kalian sering makan gitu, ada 7 lapis. Kalau kita menggunakan standar atau protokol yang namanya OSI, ya, Open System Interconnection. Ya, itu standarnya ada 7 lapisan. Jadi 7 lapisan itu punya protokol yang berbeda-beda di dalam komunikasi datanya. Dan fungsinya pun berbeda. Ya. Jadi setiap lapis, setiap fungsi, jadi setiap lapis ada beberapa protokol dan setiap protokol itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya, nanti termasuk umpamanya sebagai contoh tadi mengakses web browser ya dengan membuka WA di web browser. Itu ada di layer atau di lapisan ketujuh, lapisan aplikasi namanya. Nah, jadi nanti akan ada standar atau aturan atau protokol untuk layer aplikasi. Ya, bagaimana dia bisa dibuka dan berkomunikasi. Ya, itu. Kemudian ada penjelasan tentang standar organisasi apa saja. Ya, jadi yang buat protokol ini kan organisasi ya, lembaga. Ya, hasil riset. Jadi organisasi-organisasi riset ini membangun sebuah standar ya yang namanya protokol. Biasanya yang populer kalian bisa lihat itu IEEE ya, IEEE ya kalau pernah dengar. Kalau Indonesia itu SNI, yang pernah tahu ya, SNI Standar Nasional Indonesia itu sama. Tapi SNI itu general ya untuk berbagai produk, tidak hanya masalah jaringan dan komunikasi data, untuk semua produk ada standarnya. Termasuk SNI untuk komunikasi data pun ada. Kemudian ada model, ya ada TCP/IP model. Tadi saya ada 4 lapisan untuk TCP/IP. Kemudian untuk OSI, Open System Interconnection, ada 7 lapis. Ini merupakan standarisasi komunikasi proses. Jadi setidaknya yang ada saat ini ada 2 standar untuk komunikasi. Nanti di dalam implementasinya sebenarnya ini tidak akan kelihatan berbeda ya, karena dia sudah embed di dalam alat gitu ya, sudah ada di dalam laptop ya, sudah ada di dalam perangkat ya, kayak kita berkomunikasi melalui Zoom, melalui jaringan. Saya pakai WiFi di sana, mungkin kalian ada yang pakai handphone ya, pakai jaringan seluler ya, LTE umpamanya, atau bahkan ada yang pakai WiFi juga di sana, dan kita bisa berkomunikasi itu dengan standar yang ada ya, bisa saja TCP/IP ataupun OSI. Ya, jadi dia sudah melekat sebenarnya di dalam perangkat kita, tapi
yang menjadi poin pentingnya adalah kita harus tahu ini fungsinya yang mana gitu dan dia berada di perangkat apa. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Kemudian ada masalah data enkapsulasi, jadi bagaimana memungkinkan data untuk bertransformasi di dalam komunikasi data itu untuk menyesuaikan terhadap protokol-protokol yang ada. Karena tadi ingat saya katakan bahwa setiap lapisan dari model yang ada itu ada beberapa protokol yang berbeda. Terakhir ada data akses, bagaimana localhost ya bisa mengakses seluruh resource yang ada di dalam jaringan. Ya, ini beberapa poin yang ingin saya bicarakan pada siang hari ini. Saya masuk ke poin pertama, masalah ya bagaimana protokol dan standar komunikasi itu memfasilitasi terjadinya interoperability, ya, artinya memfasilitasi terjadinya komunikasi data. Ya, jadi protokol dan standarnya itu akan menjadi fasilitator ya, di dalam komunikasi data. Jadi jangan bayangkan, ya maksud saya gini, kalian tidak sesimpel komunikasi data yang kita lakukan itu bisa terjadi. Ya, umpamanya saya ngomong di sini, kalian bisa dengar di sana, itu prosesnya panjang, ya, prosesnya berlapis. Jadi kalau tadi kita pakai pendekatan Open System Interconnection atau OSI, itu berlapis, ya berlapis pendekatannya dan sampai di kalian itu dengan baik ya suara saya. Nah, agar bisa sampai itu panjang ceritanya. Mulai dari proses tadi saya katakan ada yang namanya enkapsulasi, ya ada yang namanya proses transformasi, ya sehingga nanti data memang bisa benar-benar diterima. Ya, analogi sederhananya gini. Saat saya ngomong, ada yang bisa bantu saya jelasin nggak? Bagaimana caranya suara saya bisa sampai di kalian? Anggi dengar suara saya? Atau Engga ini Anggi dan Engga berdekatan posisinya. Ini sebelahan di dalam ruangan. Engga dulu deh, Engga, Salsabila. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Nah, coba kamu jelasin bagaimana suara saya bisa sampai di sana. Karena ada sebuah sistem. Gimana? Bisa? Nggak apa-apa, ini bukan masalah benar salah ya. Saya hanya ya biar suasana kelasnya aktif ya. Sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Iya, Bu.
Halo, ya, halo, bisa dengar suara saya lagi? Sorry, tadi saya ada telepon. Nah, kalau Intan bisa bantu jelaskan bagaimana suara saya bisa sampai di kalian? Halo, Intan, bisa dengar? Ya, halo? Pak, bisa dengar Pak? Ya, ya, oke, oke, sudah dengar Intan, silakan. Proses suara Bapak dari Zoom bisa Hmm, sampai ke kami. Ini menurut Intan pribadi ya Pak ya. ya, Jadi karena adanya jaringan, hmm. ya, sudah. Oh ya, itu simpel tuh, memang karena ada jaringan. Tapi maksud saya proses terjadinya transformasi data, enkapsulasi data gitu. Tapi nanti coba kita lihat. Nanti ini saya jelasin ya. Aji punya pendapat? Aji Nugraha, Ya Pak, bagaimana pendapat kamu? ya kalau menurut saya Pak ya, mengapa suara Bapak bisa sampai ke kita, karena adanya jaringan yang terkoneksi satu sama lain Pak, sehingga menghubungkan satu server dengan server lainnya. Oke. Itu aja Pak. Oke. Nah, ini sebenarnya jawabannya benar ya apa yang disampaikan Intan tadi dengan simpel ya. Dea juga Dera ya. Siapa tadi itu? Dan Aji ya. Memang benar, itu simpelnya memang gitu. Kenapa bisa ya? Karena ada jaringan. Tapi itu untuk jawaban mahasiswa non komputer. Nah, ya, mahasiswa non komputer itu boleh jawab seperti itu dan sah. Tapi kalau mahasiswa komputer jawab seperti itu, ini nggak sah, ini nggak suceng gitu ya. Nah, mari kita lihat untuk bisa menjawab itu materi ini. Jadi sebenarnya ada 3 unsur ya yang menjadi poin penting di dalam terjadinya komunikasi data. Katakanlah simpelnya agar suara saya bisa sampai di kalian. Ya. Yang pertama itu harus ada source atau sender ya, pengirim. Ya, ini elemen daripada komunikasi. Harus ada source-nya atau sumbernya atau bisa dikatakan sebagai pengirim data itu sendiri. Ya, data itu bisa berupa suara atau voice, bisa juga berupa gambar, image, ya, bisa berupa video seperti ini, bisa berupa teks dan lain-lain, jenis data yang lain ya. Kemudian yang kedua harus ada yang namanya destination atau receiver. Ya receivernya kalian, sendernya saya, destinationnya kalian, source-nya saya gitu. Yang ketiga, agar bisa terjadi komunikasi data itu harus ada yang namanya channel ya atau media. Channel ini adalah sebuah perangkat yang bisa menghubungkan kita ya atau media atau penghubung ya. Penghubung melalui ini yang sebut Intan tadi jaringan. Jaringan itu channelnya. Tapi terjadinya pengiriman data di dalam channel itu ada beberapa proses. Yang pertama yang harus kalian pahami adalah bagaimana channel itu bisa mengirimkan data. Data yang seperti apa yang akan dikirimnya. Ya, umpamanya ada jaringan. Tadi Intan ngomong ada jaringan. Saya ngomong, ya keluar dia dari jaringan. Umpamanya kan lewat udara umpamanya gitu. Apakah data yang terbang itu adalah suara saya gitu? Jadi suara saya terbang gitu, atau katakanlah bahasa saya kan ini ada huruf angkanya gitu kan, ada huruf, ada apa gitu. Apakah yang terbang itu adalah hurufnya gitu? Atau simpelnya gini, kalian WA gitu, Intan WA ke Aji atau Intan WA ke Reza, ya. Saat dikirim, apakah yang akan terkirim melalui jaringan itu adalah hurufnya? Gimana Intan? Bukan Pak, Bukan, ya. Ada yang namanya proses transformasi data.
Ya, jadi data itu ditransformasi menjadi bentuk digital. Ya, oke, menjadi bentuk digital dan digital akan ditransformasi lagi menjadi bentuk sinyal. Jadi yang ngalir, yang terkirim itu adalah sinyal yang bermuatan data, gitu ya. Jadi yang diterima oleh Aji atau Reja itu adalah sinyal. Nah, sinyal yang diterima oleh Reja ini lagi di warung nih kayaknya. Makan apa, Jak? Maaf Pak, sambil makan Pak. Oh, lemak. Oke. Ya, yang diterima oleh Reza itu sinyal. Ya. Nanti ada alat ya yang namanya HP Reza itu akan menerima sinyal. Ya, setelah si HP nerima sinyal, si HP itu dengan protokol yang ada di dalamnya akan mengkonversi kembali, ya, akan meretransformasikan kembali sinyal menjadi data. Ya, itu proses yang terjadi. Jadi kalian harus bisa membayangkan bahwa prosesnya itu simpelnya ya. Tapi kan di dalam proses transformasi data, bagaimana mengkonversi data teks menjadi sinyal. Itu kan ada rumusnya, ada matematikanya gitu. Ya, bagaimana mengkonversi sinyal ya menjadi gelombang. Karena kan kita akan kirim dia melalui media. Media kita kan ada 3. Ya, yang pertama ada yang namanya Cooper atau tembaga, kabel ya, kabel, melalui kabel. Ya, yang kedua bisa melalui fiber optik, ya, medianya ada fiber optik. Yang ketiga bisa melalui WiFi, ya, atau wireless ya, wireless. Melalui udara. Wireless kan dia pakai gelombang udara untuk mengirimkan data. Sementara dia fiber optik dia pakai gelombang cahaya. Kalau kabel tadi Cooper ya tembaga itu pakai gelombang elektromagnetik. Nah, ada proses transformasi data di sana. Dan ceritanya panjang. Jadi kalian harus bisa bayangkan data yang dikirim 10 giga umpamanya ya, ngirim film umpamanya gitu. Ditransformasi ya, ada proses transformasian data. Ya, ya harusnya proses ini kalian sudah bisa membayangkan. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau lihat protokol komunikasi yang terjadi atau prosesnya, ya kita bisa lihat nih, ini kalau human communication akan seperti ini nih. Ya, yang sebelah sini ini kalau manusia yang ngomong ya, sementara yang ini adalah komputer ya atau perangkat jaringan. Sama ya, manusia yang ngomong dengan komputer yang ngomong sama prosesnya. Di mana ada sumber source, ada sinyal transmitter, ini perangkat yang akan mengirimkannya. Umpamanya kalau ini adalah human communication, komunikasi manusia adalah transmitternya adalah mulut kan gitu. Kemudian mengalir di udara, diterima oleh telinga, dan pesannya sampai ke tujuan. Ini proses komunikasi human atau manusia. Kemudian kalau dia komputer ya sama aja, transmitternya ini diganti dengan perangkat hardware, ya, laptop kah, handphone kah. Ya. Mediumnya apa? Bisa kabel, ya, bisa fiber optik, bisa wireless. Jadi prinsipnya sama saja. Gitu. Nah, komunikasi itu harus menggunakan standar ya yang namanya protokol. Protokol ini sebagai rules yang harus diikuti oleh semua perangkat atau komunikator ya atau orangnya yang ada di sana. Dan rules ini sangat tergantung kepada protokol. Jadi rules itu diinjek ke dalam
sebuah hardware, ya, baik itu menggunakan teknologi chip atau teknologi assembler ya yang lain, sehingga nanti si perangkat itu sudah tahu ini kan perangkat ini kan kita program. Ya, umpamanya kalian kan WiFi kalian kan itu diprogram untuk bisa mendeteksi sinyal yang ada umpamanya gitu. Ya, itu kan kita buat program. Jadi kita buat perintah dan aturan main sehingga si WiFi itu kalau bekerja seperti apa? Ya, kalau dia men-scanning jaringan seperti apa? Gitu. Oke. Nah, itu protokol. Kemudian rules-nya dibangun ya. Rules-nya dibangun sehingga perangkat itu harus mengikuti aturan yang telah ditentukan. Dan aturan yang ditentukan itu akan menunjukkan format komunikasi datanya bagaimana. Nah, ini makanya mereka bisa saling memahami dan saling mengenal. Ya, jadi perangkat itu walaupun arsitekturnya, platformnya berbeda, ya mereka bisa saling komunikasi. Nah, untuk membangun rules yang pertama ya, ini yang tadi dikatakan protokol itu kan aturan ya, aturan komunikasi data yang ada di sana. Untuk bisa membangun rules itu ya, protokol harus yang pertama memahami dan mengidentifikasi siapa pengirim dan siapa penerimanya. Ini yang pertama. Yang kedua, protokol itu disusun dengan common language dan grammar. Ya, jadi aturan yang disusun di dalam protokol itu harus menggunakan bahasa yang umum dan grammar yang telah disepakati. Grammar itu kan aturan tata bahasa ya. Nah, umpamanya kalau tadi saya analogikan berarti harus pakai bahasa Indonesia agar bisa ngomong ke semua orang Indonesia dengan daerah-daerah yang berbeda gitu. Kemudian rules-nya juga ya, protokol itu harus punya yang namanya speed dan timing delivery control. Ya. Jadi kapan data akan dikirim, kecepatan berapa itu semua akan diatur oleh protokol dan protokol akan disetting untuk mengatur itu. Ya, penjadwalannya akan ada di sana. Pengiriman ya, kontrol, error detection, ya, error collusion itu akan ada di sana. Umpamanya bagaimana mendeteksi terjadinya tabrakan data. Ya karena kan jaringan kan luas ya, banyak. Bisa saja ada beberapa perangkat yang mengirim dalam satuan waktu yang sama. Sehingga terjadi cross, ya, sehingga terjadi tabrakan. Dan bisa jadi terjadi collusion atau bisa jadi terjadi congestion ya, kemacetan dan seterusnya. Jadi sama ya, bayangkan kalau jaringan itu semacam jalan raya. Ya, di jalan raya bisa saja terjadi tabrakan. Data juga sama. Di jaringan data akan dimungkinkan ya terjadinya tabrakan atau kemacetan. Oleh sebab itu ya protokol dibuat, ya protokol disusun, diprogram ya sehingga dia bisa mengatur itu semua. Kemudian yang keempat ada confirmation or acknowledgement requirement. Ya, jadi konfirmasi bahwa komunikasi itu sudah terjadi. Umpamanya katakanlah pengiriman data berhasil, ya ada yang namanya report ya ACK-nya, pengiriman data terkirim dan dipastikan ini fungsi ini akan memastikan bahwa data yang dikirim itu benar-benar diterima dengan utuh. Ya, jadi kalau yang dikirim 10 giga, yang diterima 10 giga.
Atau kalau bahkan ada data yang tidak terkirim, terjadi collusion tadi, hilang, loss data di jaringan, yang terkirim, yang dikirim 10 giga, yang diterima 8, giga, 8,5 giga, artinya terjadi error data di sana. Yang dikirim tidak sama dengan yang diterima. Itu tugasnya protokol juga yang harus mengontrol itu. Ya, ini enggak ada kerjaan nih kayaknya. Ya. Oke. Jangan dicoret-coret. Ini saya belum setting sebenarnya tadi security-nya. Maaf Pak, terpencet. Iya. Oke, tidak apa-apa. Saya coba set dulu security biar enggak. Oke. Kemudian ya masih berbicara tentang protokol, bahwa di dalam itu protokol akan diatur dan bekerja harus memahami dan mengikuti aturan-aturan main, termasuk umpamanya bagaimana dia protokol itu harus bisa melakukan message encoding. Ya. Encoding ini tadi mentransformasikan ya menjadi dari data menjadi bit umpamanya gitu. Ya. Encoding, decoding gitu. Ya, jadi mentransformasikan data digital atau data biner yang menjadi data. Kemudian ada formatting dan encapsulation. Jadi tadi saya katakan komunikasi berlapis itu bahwa di setiap lapis itu ada standar format datanya masing-masing. Ya bahkan namanya juga berbeda. Kalau di layer 4 itu transport namanya segmen. Ya, nanti di layer bawah itu namanya paket layer 3. Layer 2 namanya frame, nomor layer 1 physical itu nama data ya. Nama datanya akan berubah, namanya bit. Jadi di setiap layer setelah data dikirim, umpamanya dari aplikasi ke bawah ya, bayangkan ada 7 lapisan. Lapisan paling atas namanya aplikasi, yang paling bawah namanya physical. Ya, jadi ada 7, setiap lapisan ini punya format datanya masing-masing. Jadi dari lapisan 7 ke lapisan 4, itu bungkusnya ditambah, dirubah gitu. Jadi saat lapisan 7 mengirim data ke bawah, ke lapisan 4, ya umpamanya dia akan dienkapsulasi, itu dibungkus lagi, paham ya? Kapsul tahu kan? Kapsul obat itu dibungkus lagi gitu. Jadi di dalam bungkusan itu ditambah format data untuk layer 4, itu yang namanya segmen. Kemudian turun lagi di layer bawah, layer 3, itu ditambah lagi, dienkapsulasi lagi, ditambah format data yang namanya nanti paket. Gitu. Jadi apa yang ditambah di layer 4 sampai ke layer 1 itu adalah identitas-identitas untuk pengiriman data. Jadi analoginya adalah kalau kalian ngirim paket, yang pertama kan akan ada yang namanya nama penerima. Ya, nama penerima itu adalah receiver-nya. Kemudian akan ada alamat. Ya, sorry saya hidup. Ya, akan ada alamat. Alamat itu kalau dianalogikan adalah frame-nya. Ada nomor di sana, ada jalan. Kemudian kan ada lagi identitas yang lain, apa? Kecamatan. Gitu kan, kecamatan. Identitas lain lagi apa? Layer yang di atasnya lagi, namanya kota madya atau kabupatennya. Di atasnya lagi ada provinsinya, di atasnya lagi ada negaranya. Itu lapisan informasi. Nah, begitulah data. Data itu pun setiap lapisannya akan ada informasi-informasi tambahan itu. Sehingga ini yang menyebabkan
tidak terjadi salah kirim data, tidak terjadi salah respon sebuah request komunikasi data. Ya, ini selalu saya contoh gini, simpelnya gini. Ya, kalau saya contoh, kalian bisa lihat layar saya ya. Kalau saya ketik www.google.com di sini di layar saya, yang tampil harusnya halaman Google ya. Paham nggak? Ya, pasti akan Google gitu kan. Ini. Ada nggak yang bisa ketiknya www.google.com tapi tampilnya Facebook? Kenapa nggak bisa? Karena saya kirim ya protokol-protokol komputer saya ngirim dengan alamat yang jelas. Ya, tadi ada setiap lapisan, makanya request saya benar ke Google gitu. Jadi nggak ada salah kirim atau salah jalan di dalam internet itu. Karena memang data itu dibungkus dengan identitas detail tadi. Sama kalau kayak kalian tadi ngirim paket itu alamatnya lengkap seperti itu, saya yakin nggak akan salah alamat. Nah, begitulah komunikasi data yang terjadi di jaringan. Nah, itu sebabnya protokol berfungsi. Ya. Kemudian bisa juga dia menjadi pengatur beban atau size daripada data yang dikirim. Umpamanya yang akan dikirim itu 10 giga, sementara medianya atau bandwidth ya, itu cuma 1 giga. Kalian bisa bayangkan kan, ngirim data besar melalui saluran kecil. Nah, gimana tuh? Coba saya uji nih logikanya nih. Salurannya kecil, ya segini. Ya ini anggap pipa ya, pipa atau saluran data lah. Sementara datanya sebesar ini. Ini datanya 10 giga. Sementara salurannya 1 GB. Nah, saya pengen dengar pendapat Rizky Ramadan. Ada orangnya? Ya, Pak. Nah, ini mana nih orangnya? Rizky, kalau seperti itu gimana nih caranya biar data 10 giga itu bisa pindah ke sini? Ini katakan A, ini katakan posisinya B. Mana nih Rizky? Gimana Rizky? Bagaimana caranya? Ini kita mikir sama-sama ya. Agar data 10 giga yang ada di posisi A itu bisa dikirim kepada B dengan jalur 1 giga. Kita logika sederhana aja. Ini pakai logika sederhana. Anggi, tadi Rizky nggak ada ya? Anggi, silakan. Gimana menurut kamu tuh? Anggi dengar suara saya nggak? Dengar, Pak. Ah ya, gimana? Melalui Google Drive? Ya, mungkin bisa analoginya gitu. Tapi maksud saya, ini kita anggap gini, ini akan kirim ke sini gitu, melalui ini. Ini kan kondisinya kan data yang dikirim lebih besar daripada salurannya. Apa yang akan dilakukan untuk bisa ngirim ini tuh? Kalau melalui Google Drive itu aplikasinya. Jelas kita itu ngomong aplikasi. Ini kita ngomong logikanya dulu. Bentar, Pak. Saya lihat.
Dikompres, Pak. Oke, siapa nih? Reza ya? Siapa yang ngomong tadi? Dikompres. Ada yang lain? Dikompres. Pak, Silakan. Siapa nih? ini Pak, di convert Pak, diubah formatnya menjadi lebih kecil Pak. Diubah format jadi lebih kecil. Ya. Satu, dua. Yang lain? Dibagi, Pak. Bisa dibagi datanya. Nabila. Dibagi. Oke. Ya, ada 3 jawaban. Yang paling tepat adalah Nabila. Ya. Jadi data itu dibagi, di segmen, dipotong. Ya, dipotong-potong. Jadi protokol nanti akan bekerja memotong-motong data itu menjadi potongan-potongan yang ditentukan. Mungkin kita bisa tentukan 10 potong. Ya. Jadi 1 potong itu 1 giga. Gitu ya. Anggap 10 potong nih sampai bawah ya. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Pak, bukannya kalau dibagi tetap totalnya itu 10 giga, Pak? Iya, kalau dibagi tetap 10 giga, tapi yang masuk ke sini 1 giga 1 giga. Gitu. Ya. Iya. Jadi ngirimnya satu-satu. Jadi yang besar dikecil-kecil ke itu namanya segmentasi. Jadi di segmen dulu. Jadi protokol nanti akan melakukan segmentasi data. Nah, oke. Pertanyaan berikutnya. Siapa nih? Vika. Vika dulu nih. Yang dikirim yang potongan mana dulu nih Vika? Duluan. Kan ada 10 potong nih. Ya akan dikirim potongan mana dulu? Ini potongan 1, potongan 2, potongan 3, 4, dan seterusnya sampai potongan 10. Ada Vika? Ini kalau nggak respon saya kick dari room. Ada Pak, Ya, silakan. potongan pertama. Oke, potongan pertama dikirim dan akan tersusun ya umpamanya. Nah, bisa nggak dimungkinkan yang masuk duluan potongan 4? Di dalam jaringan. Bisa nggak, Vika? Bisa jadi Pak. Bisa jadi ya. Jadi bisa jadi. Sama Pak. Betul. Ya, bisa jadi karena jadi gini nanti. Jadi umpamanya posisinya kebalik-kebalik jadinya. Umpamanya yang akan masuk duluan itu nanti potongan yang lain. Kan logikanya gitu. Karena kan jaringan ini dinamis ya. Bisa saja komunikasi terjadi dalam waktu yang bersamaan, tidak hanya A ke B. Bisa jadi ada yang namanya C. Ya. Bisa jadi ada yang namanya D juga. Kan gitu. Nah, jadi posisinya tidak terkirim yang duluan umpamanya 4, jadi 3, ya terus ada 3, 1. Jadi nggak beraturan, umpamanya 5 sampai 9 umpamanya gitu. Ya, kan bisa saja posisinya seperti ini. Nah, dengan adanya protokol juga yang namanya protokol checksum nanti kita jelasin detail. Checksum itu akan mengurutkan kembali. Jadi setelah dia masuk dengan acak,
akan ada satu protokol nanti yang akan bertugas mengurutkan kembali sesuai dengan data aslinya. Gitu. Itulah fungsi-fungsi protokol. Nah, fungsi protokol itu tergambar nanti sebagai fungsi-fungsi protokol yang untuk mengatur size daripada data yang dikirim. Itu message size ini. Ya, jadi ada yang bertugas mengatur ukuran. Kemudian ada juga yang bertugas mengatur waktu, kapan akan dikirim. Ya, tadi saya katakan kalau balik kepada contoh saya, bisa saja dalam waktu yang bersamaan melalui ini katakanlah X ya, jangan X apa ya, melalui media, katakanlah ini media. Kan tadi media, melalui media ini A dengan B berkomunikasi kan gitu. Ya, melalui media ini A dan B berkomunikasi. Kan bisa saja di dalam waktu yang bersamaan D dengan C juga berkomunikasi di dalam waktu yang sama. Ya, bisa saja karena medianya sama, media ini, tapi D dan C juga saling kirim data, kan bisa saja seperti itu. Nah, itulah nanti akan ada protokol yang mengatur waktu, mana yang didulukan dikirim. Ya, karena pakai media yang sama. Kemudian ada message delivery option, ada beberapa protokol nanti yang bertugas untuk mengatur proses delivery dan opsi-opsi yang akan digunakan untuk melakukan pengiriman. Ya, kemudian prosesnya akan terlihat seperti ini. Ada proses encoder, ya, encoder dan decoder. Ini tadi yang saya katakan. Jadi ada proses transformasi data yang sebelumnya dari sinyal akan di encoder menjadi bit. Setelah itu akan dikirim melalui perangkat pengiriman, bisa berupa komputer, ya, komputer ini melalui kabel, channel atau media, kabel ini, ya, berarti dia pakai tembaga atau copper ya istilahnya. Kemudian ada perangkat penerima, komputer juga, ada proses decoder di sana. Decoder ini melakukan transform data, ya, mengembalikan data kepada format sebelumnya. Karena yang ngalir di media kan tadi sinyal ya, yang akan ngalir di sini adalah sinyal. Jadi sinyal akan dikonversi menjadi digital. Data digital akan dikonversi menjadi data yang sebenarnya. Kalau ini gambar, berarti yang akan diterima adalah gambar gitu. Ya. Jangan yang dikirim gambar yang diterima nanti teks, itu kan salah tuh. Ya, itu prosesnya. Jadi ada proses encoder dan decoder di mana encoding ini merupakan converting information ya. Jadi proses konversi informasi atau data kepada bentuk yang lainnya yang acceptable untuk ditransmisikan atau dikatakan sebagai sinyal. Sementara decoding itu adalah reverse-nya, kebalikannya, proses interpretasi data. Ya, mengembalikan data kepada bentuk aslinya itu namanya decoding. Ya, decoding. Ada encoding. Encoding proses mengkonvert data atau informasi ke dalam bentuk yang acceptable untuk ditransmisikan. Kalau ini pakai kabel berarti bentuknya adalah gelombang atau sinyal elektromagnetik. Kalau dia pakai WiFi atau pakai wireless, dia akan pakai media udara dan bentuknya kan akan berbeda. Ya, sinyal yang akan dikirim melalui wireless kan akan berbeda dengan sinyal yang dikirim melalui kabel. Ya. Kemudian kalau dia pakai fiber optik kan akan dikonversi menjadi bentuk data gelombang cahaya. Gitu. Ini prosesnya. Jadi kalau kita lihat pengiriman sebuah message ya, menggunakan spesifik format structure, dia akan diformat, dia proses enkapsulasi tadi ya, dibentuklah dia menjadi bentuk seperti ini. Ya, bisa dilihat
ada 4 bit, panjangnya ini berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada lebarnya 40 bit. Di sini di enkapsulasi tadi, di bungkusan-bungkusan yang saya katakan tadi, ada yang namanya destination IP address, ya, IP tujuan, ada yang namanya IP sumber, ada yang namanya traffic class, dan seterusnya. Ini kira-kira ilustrasi gambaran daripada enkapsulasinya tadi. Jadi data dibungkus dengan data informasi seperti ini. Ya, kemudian ini proses message sizing yang saya katakan tadi, saya analogikan dengan potongan data tadi, dia akan potong jadi 3 data. Ya, umpamanya besarnya tadi tidak sesuai dengan kapasitas, dia akan potong, karena kalau dikirim besar dia nggak cukup. Jadi message sizing ini merupakan proses encoding ya, di mana host ya harus menyesuaikan dengan format dan medium yang digunakan atau kapasitasnya juga. Jadi message sizing ini akan dikonvert menjadi bit dan bisa juga nanti menjadi light ya, cahaya, sound, electro impulse, electrical sinyal, dan setelah sampai akan didekode, di decoding kembali. Nah, ini message timing ya, di mana ada beberapa tugas. Yang pertama flow control, yang kedua respond timeout, yang ketiga adalah access methodnya bagaimana. Ini beberapa tugas protokol untuk message sizing ya, atau timing. Di mana salah satu fungsinya adalah di sini ya, melihat terjadinya atau menghindari terjadinya collision atau tabrakan data. Jadi some protocol are proactive to attempt to prevent collision. Untuk memprevent collisions, protokol yang lainnya akan reaktif untuk mengestablish recovery. Jadi kalau terjadi tabrakan data, akan ada proses recovery datanya kembali. Karena kan data yang tabrakan itu kan akan hilang, loss. Nah, jadi akan ada satu protokol nanti yang bertugas itu untuk merecovery data kembali. Ya, ini ada beberapa fungsinya. Kemudian opsi pengirimannya ada 3. Yang pertama unique case, one-to-one communication ya, jadi 1 ke 1. Umpamanya dari A ke B. Ya, ini contohnya. Ada yang namanya multi case, one to many. 1 ke beberapa. Jadi bisa kirim itu 1 pengirim ke 2 tujuan. Itu namanya multi case. Ada yang namanya broadcast, one to all. Jadi 1 kirim ke semua, semua dapat. Ini adalah metode komunikasi yang digunakan di dalam komunikasi data. Ya, jadi kalau saya ini ngomong one to all, ya artinya. Berarti saya ngomong ke 21 orang di sini. Ya. Itu namanya broadcast. Makanya penyiar radio itu namanya broadcasting. Ya. Karena dia ngomong untuk didengar oleh semua. Tapi saya nggak mau jadi penyiar radio di sini ya. Saya mau ngajar. Kalau penyiar radio, dia cuma ngomong-ngomong, mau didengar mau nggak masalah gitu. Tapi kalau saya ngajar, harus didengar. Kadang-kadang saya akan tanya kalian kembali, ya feedback. Itu namanya mau mengajar gitu. Kalau penyiar radio, gampang, saya buat rekaman aja, kalian denger aja gitu kan. Saya nggak capek ngomong gitu. Saya buat rekaman sekali, terus saya kasih ke semua kelas, ya itu namanya penyiar radio. Ya, jadi dosen nggak boleh jadi penyiar radio. Gitu. Harusnya jadi pengajar. Itu ya, ini method of communication. Ya, metode komunikasi yang bisa kita pilih. Ya, sebenarnya ini akan tergantung kepada kebutuhannya ya, kebutuhan komunikasi data yang seperti apa yang kita harapkan untuk dilakukan di dalam jaringan kita.
Oke, kemudian ini beberapa tipikal ya, kalau kita ngomong masalah node yang terpisah-pisah, sebenarnya konsepnya sama aja ya. Jadi bisa saja sebenarnya dokumen itu adalah sebuah node icon ya, jadi yang tidak terhubung. Tapi kalau kita konsepkan seperti ini ya bentuknya begini. Ya. Jadi karena nggak semuanya komputer ya, nggak semuanya komputer. Bisa saja komunikasi data itu terjadi pada website ya. Umpamanya kita mengakses web apa gitu, link-link itu kan bisa direpresentasikan juga sebagai jaringan. Yang namanya apa itu istilahnya itu jaringan homepage network ya. Jadi kalau kalian pernah baca ya, homepage network, homepage network itu hubungan antara tag-tag yang ada di dalam website. Ada nggak di sini contohnya? Jadi setiap website ini kan berhubungan. Saat kita klik ke sini kan dia akan pindah ke web. Umpamanya kan ini ya, ini halaman utama ya. Namanya the homepage network, contoh ya. Ini saat kita klik ke sini kan dia akan masuk kepada page yang lain gitu. Yang nambah ini alamat. Antar alamat ini ada keterhubungannya. Ya, itu namanya network. Homepage network. Nah, jadi bisa saja jaringan itu yang terbentuk dalam komunikasi data itu adalah hubungan antara dokumen dengan dokumen. Ya, jadi tidak hanya ngomongin komputer dengan komputer, tapi dokumen dengan dokumen. Ya. Gitu. Oke, itu terkait dengan apa tadi? Protokol ya, beberapa konfigurasi dasar ya protokol. Kemudian protokol itu apa saja ya. Jadi kalau kita mau melihat protokol itu bisa didefinisikan ya sebagai set of rules ya. A common set of rules. Jadi kumpulan beberapa aturan. Itu yang disebut sebagai protokol. Ya, protokol itu bisa diimplementasikan pada software, hardware, atau bisa keduanya. Jadi set of rules ini bisa diinjek kepada hardware, bisa juga diinjek kepada software. Ya, jadi aturan itu bisa berupa hardware, ya. Contohnya firewall ya. Firewall itu kan komputer ya, router ya, hardware yang diinjek dengan aturan. Atau bisa juga proxy. Proxy itu kan software, ya, software yang diinjek dengan aturan. Jadi bisa berbasis software, bisa berbasis hardware. Ya, di mana protokol ini akan mempunyai fungsi, format, dan rules yang diatur. Ya, jadi definisinya adalah protokol itu adalah a common set of rules, ya, sebuah aturan umum ya, yang diterapkan kepada komunikasi data dalam bentuk software atau dalam bentuk hardware. Ada beberapa tipe protokol ya, protokol komunikasi yang akan diterapkan tadi ya untuk saya katakan kondisinya. Enable two or more device communicating or one more network. Ini namanya protokol komunikasi. Ada juga yang namanya protokol network security. Ya, tipenya. Ini akan berbicara tentang pengamanan data, penyediaan autentifikasi, integrity data, dan encryption data. Ya, jadi nanti akan ada juga protokol dengan tipe pengamanan. Ya, ada protokol dengan tipe komunikasi. Ada protokol dengan tipe routing, ya, yang memungkinkan router bisa saling tukar informasi routing. Ya, jadi routing itu kan jalur gitu. Jadi
untuk bisa sampai ke KM12 jalur mana saja yang tidak macet. Nah, itu tugasnya routing. Ya. Kan untuk ke KM12 kalau dari Pelaju kan itu jalurnya banyak ya. Bisa lewat Ampera terus lurus saja gitu kan. Lurus saja itu lewat Sudirman sampai kepada Jalan Haji Berlian dan seterusnya. Bisa juga ada yang mau muter lewat Musi 2, kan bisa. Ya. Ada juga yang lewat setelah di Masjid Agung dia masuk ke Merdeka, kan itu bisa. Jadi ada banyak rute untuk sampai ke tujuan. Bayangkan jaringan itu seperti itu. Sehingga untuk bisa mengetahui mana rute-rute terbaik yang tidak macet, yang apa itu tugasnya protokol routing. Ya, untuk bisa mengirimkan lebih cepat, jalur paling pendek, jalur yang tidak macet di mana, itu tugasnya protokol routing. Kemudian ada yang sifatnya service. Ya, service ini digunakan sebagai automatic detection ya, of device or service. Jadi akan mendeteksi secara otomatis ya kejadian-kejadian sama seperti yang saya katakan tadi, umpamanya mendeteksi terjadinya collusion ya, collusion tabrakan data. Itu service discovery yang akan bertugas. Itu masuk ke sana. Jadi setidaknya ada 4 tipe protokol yang bisa kita pahami. Tetapi banyak ya, isinya banyak. Umpamanya network komunikasi ini, apa aja protokolnya? Ada banyak. Lebih dari 10, lebih dari 20. Saya nggak tahu pastinya, tapi banyak. Ya, kalau kita ngomong masalah lapisan aplikasi saja ya, umpamanya saya kalau browsing application protokol ya. Application protokol. Ada banyak nih. Kalau kita lihat tabel ini, kelihatan nggak? Open image. Ya, ini aplikasi protokol ini ada banyak nih. Ada yang DNS, ada yang DHCP, ada SMTP, POP3, IMAP, FTP, ya, HTTP. Ini protokol yang berbeda ya. DNS itu namanya satu protokol ya. Namanya DNS system. BOTP ini satu protokol, DHCP satu protokol, HTTP satu protokol. Ya, jadi tadi bayangkan itu adalah network communication protocol masuk ke sini. Jadi di dalam ini setidaknya kalau dari gambar ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Tapi ini masih banyak lagi. Ini tidak cuma 9 ya. Yang umum digunakan, yang banyak digunakan. Ya ada 9 setidaknya dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita mau buka HTTP, ini aturannya banyak lagi. Jadi di dalam tadi protokol itu ada yang namanya port ya, HTTP port number. Ya, kalau kita buka ya di dalam default port number ini HTTP protokol HTTP. Ya, kalau kita lihat Hypertext Transfer Protocol ya, ini adalah protokol yang mentransfer data ya melalui web browser. Ini banyak nih, HTTP ini banyak ya. Ini standarnya aja sudah ada berapa nih ya, ada authentication, ada chasing, ada ini macam-macam. Ini standarnya ya. Ada yang message syntax, routing dan seterusnya. Ini standarnya. Jadi di dalam HTTP ini ya, adik-adik sekalian, di dalam ini saja satu ini banyak isinya. Antara lain ini ya, antara lain ini.
Jadi bayangkan ya, itu untuk membangun komunikasi data itu panjang ceritanya. Oke, paham ya sampai di sana. Jadi kalau kita balik kepada slide, nanti akan ada lagi yang namanya protokol security, ya, ada namanya protokol routing dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, ayo silakan. Waktu sampai jam 1.30. Ada yang mau ditanya atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Saya kasih kesempatan untuk bisa berdiskusi sebelum mungkin saya akan close beberapa saat lagi. Pak, UTS kami gimana gitu? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya UTS nggak? Nanti kalau saya sih yang penting kalian paham aja ya. Kalau saya nggak repot ya buat soal-soal itu nggak repot. Tapi saya terkadang akan menguji di dalam diskusi-diskusi seperti ini. Ya, pemahaman kalian itu saya uji sekalian sambil ngobrol gini. Saya tanya nih. Ya, saya tanya apakah apa pendapat kalian itu saatnya saya menguji. Ya, jadi kalian harus siap-siap setiap saat. Ya, kalau ujian itu formalitas lah itu. Artinya ya ikut ujian, nanti akan ada nilai, tapi bobot tertinggi itu ada di diskusi ini. Kalau saya ya, bobot kita berdiskusi ini menjadi poin penting untuk saya memberikan penilaian. Gitu. Tapi ujian akan tetap ada, tapi nggak begitu besar bobotnya. Oke, sampai di sini dulu ya. Saya kebetulan ada jadwal lagi. Silakan, Aji. Kata Bapak kemarin kan mau ada pertemuan sesekali di kampus itu apa jadi, Pak? Boleh jadi. Saya sudah siapin labnya. Kita jadwalkan kapan. Nanti info ke saya. Yang pertama sih jadwal lab itu bisa sudah kapan saja itu di lab. Tapi kemungkinan besar kalau saya nggak bisa hadir, saya pasti ada asisten di sana. Jadi kalian bisa praktek. Saya ditemani oleh asisten. Tapi saya usahakan saya bisa hadir. Ya, tinggal kita sepakati kapan. Ya, gitu Ji ya. Iya, Pak. Oke. Nanti nggak apa-apa dibangun aja komunikasi di WA Group. Kapan kita sepakati. Yang bisa aja, yang nggak bisa nggak apa-apa. Bukan nggak ini kan cuman untuk memberikan experience saja, pengalaman konfigurasi jaringan gimana gitu. Ya. Oke, mungkin cukup dulu ya sampai di sini. Saya ada jadwal setelah ini dengan rektor, saya ada rapat. Jadi saya harus closing pertemuan ini. Terima kasih. Yang belum hadir tadi, ada nggak waktu saya screenshot absen? Saya hadir, Pak. Yang nggak hadir ya? Yang nggak hadir tadi ada? Tadi kalau saya share, Saya, Pak. bentar. Kalau saya share saya sudah masukin nih fotonya di e-learning ya. Ini sekitar berapa orang? Ada 14 orang. Ada yang baru hadir nih berarti. Oke, saya screenshot kembali. Karena ada yang baru hadir, tolong diaktifkan. Oke. 1, 2, 3. Oke. Cukup ya. Tadi siapa yang ngingetin saya ada mata kuliah? Aji ya? Saya, Pak. Ya Ji, nggak apa-apa, bagus Ji. Kamu ingatin saya terus ya tiap hari Kamis ya. Kadang gini, kadang kalau saya nggak diingetin lupa dengan berbarengan jadwal ada rapat kadang gitu, ada nguji kadang. Tapi kalau diingatin gini, saya terima kasih nih, setuju ya. Biar kelas ini aktif dan saya juga kalau diingatin kan mau tidak mau harus ngajar gitu. Ya, kadang
Tapi kalau saya lagi memang benar-benar nggak bisa, kita reschedule ya. Saya fleksibel aja ya, fleksibel aja. Kapan kalian ada kesempatan gitu, boleh didiskusikan, Pak, boleh nggak kita ada pertemuan lagi gitu, kapan gitu. Tapi di kaliannya sudah sepakat gitu ya, sudah sepakat waktu. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, kasih, Pak. Pak, makasih. sama-sama.